Jadi yang ditanyakan Kakak Vita dari Kediri ya, orang itu yang mengalami pendarahan bisa dikatakan mumayyizah ketika memenuhi syarat-syarat itu apa aja. Jadi syarat-syarat mumayyizah itu apa saja? Kayak gini, yang dimaksud mumayyizah di sini untuk mumayyizah orang yang mengalami istihadah ya, itu baik mubtadi'ah maupun mu'tadah. Mumayyizah itu maksudnya dia wanita yang bisa membedakan darah. Di sini maksudnya membedakan darah tuh dia tuh memang kalau saya itu dia tuh teliti, dia paham, tahu betul dan dia tuh juga ingat kadar-kadarnya. Misal awal keluarnya darah tuh tanggal 1 jam sekian warna hitam pekat. Terus kemudian hitam pekat sampai jam sekian di tanggal 3. Kemudian di tanggal ini warnanya coklat sampai segini kayak begitu loh. Dia memang bisa mengingat kadar-kadarnya, berapa jamnya, dia teliti, paham, kayak begitu. Kalau sepahaman saya, kadang kan ada orang yang menganggap tuh darah itu warnanya sama, kayaknya sama semua, merah semua. Ada juga yang beranggapan keluar darah itu cuma coklat-coklat sampai berapa hari gitu, ada juga yang seperti itu. Ada juga yang orang yang teliti, ini tuh hitam pekat, ini sudah keabu-abuan, ini sudah kecoklatan kayak gitu. Orang yang bisa membedakan darah seperti itu, membedakan darah, paham, teliti dan juga dia tahu kadar-kadarnya keluarnya. Ini berapa jam kayak seperti itu. Jadi kalau sepemahaman saya mumayyizah itu seperti itu. Jadi kan makanya maka dari itu ada saat mumayyizah yang awal, yaitu maksudnya syaratnya darah nanti dihukumi darah kuat yang jadikan haid yang awal. Itu kan ada yang mengatakan syaratnya bahwa darah kuat tidak boleh kurang dari 24 jam. Berarti kan orang itu harus tahu berapa jamnya. Misal darah ini terputus-putus selang-seling, berarti kan dia ngitung tanggal 1, darah hitam ini jam 6 sampai jam 10, kemudian darah merah jam sekian sampai jam sekian, gitu loh. Maksud saya seperti itu. Kalau pemahaman saya yang dikatakan mumayyizah itu seperti itu, orang yang teliti, benar-benar tahu, terus kemudian dia tuh teliti, mencatat secara detail. Berarti dia bisa menghukumi seperti itu. Kalau sepemahaman saya. Itu jawaban saya dari pertanyaan yang kedua ya. Jika ada pertanyaan lagi saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sailia dari Nganjuk. Saya ingin izin bertanya. Jika mengalami istihadah, apabila saat kita wudhu, apakah niatnya sama saat tidak istihadah? Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaan yang terakhir, yaitu apakah niatnya wudhu seorang yang mengalami istihadah ini sama dengan kita yang tidak mengalami istihadah? Beda ya. Ini beda. Kalau kita tidak mengalami istihadah kan nawaitu wudhu ali rofil hadasil aswori li rofil krono ngilangake hadas cilik. Li rofil kan maknanya krono ngilangi, karena untuk menghilangkan hadas kecil. Ini untuk orang suci ya, untuk orang biasanya. Kalau untuk istihadah nanti niatnya nawaitu listibahati sholah. Jadi yang mana awalnya kalau untuk suci itu niatnya lirofmil hadasi, yaitu menghilangi hadas kecil. Kalau untuk orang istihadah di lafadz itu diganti listibahati sholati, karena diperbolehkannya sholat kayak gitu. Jadi niatnya tuh saya berwudu karena diperbolehkannya sholat. Karena apa ya? Karena posisi kita tuh membawa darah gitu loh. Nanti kalau istihadahnya sudah selesai, ya sudah kembali wudunya seperti wudu orang suci gitu. Jadi niat ini hanya digunakan ketika posisi nanti sedang mengalami istihadah. Jadi niatnya tuh nawaitu wudu listibahati sholat. Saya berwudu karena diperbolehkannya sholat, seperti itu. Jadi setiap kali wudhu itu nanti niatnya seperti itu kalau untuk orang istihadah. Itu ya. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk penjelasan yang tadi. Yang mana tadi kita telah membahas hukum yang ketiga untuk mu'tadah mumayyizah. Yang mana tadi tamyiz itu tidak sama dengan adat, tapi dia terpisahkan oleh masa minimalnya suci, yaitu 15 hari. Jadi untuk bulan pertama dia tetap mandinya itu menunggu sampai 15 hari. Kemudian setelah itu dia baru melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah yang ditangguhkan kepada dia. Untuk bulan yang kedua ini nanti mandi dia tidak di 15 hari ya, karena ini sudah ada adatnya yang seperti itu. Maka nanti di tanggal 5
di mana dia dihukumi haid kan tanggal 1 sampai 5 karena itu mengikuti adat. Jadi di tanggal 5 nanti setelah adat dia selesai, ini mandinya tanggal 5 di waktu kapan? Ya dihitung. Ini keluarnya tanggal 1-nya jam berapa, nanti genap tanggal 5-nya, 5 harinya sampai kapan, kayak gitu loh maksud saya. Seperti adatnya biasanya, adat kamu tuh mungkin 4 hari 2 kali sholatan, atau 5 harinya tuh nggak genep, atau 5 hari memang penuh kayak gitu. Itu kan tergantung kalian masing-masing adatnya. Itu nanti mandi kemudian melaksanakan ibadah-ibadah wajib yang seperti biasanya. Setelah itu nanti kemudian ketika sudah pada tanggal 21 di mana dia keluar darah merah, darah hitam seperti sebelumnya, itu nanti dihukumi haid lagi. Dia dihukum haid lagi tanggal 21 sampai 25, kemudian baru di tanggal 25 setelah darah ini berhenti, selesai dia mandi suci, seperti itu. Maka itu nanti dia sudah bisa melaksanakan ibadah-ibadah wajib seperti halnya orang-orang suci yang lain. Jadi ketika ini hukum-hukum untuk muqtadah mumayyizah. Hukum-hukum muqtadah mumayyizah itu ada 3 ya. Jadi ada 3. Yang mana ketika nanti adat tidak sama dengan tamyiz dan tidak dipisahkan oleh masa minimalnya suci, maka yang dijadikan acuan hukum haid adalah tamyiznya. Dan juga ketika nanti tamyiz sama adatnya itu sama, maka jadikan acuan adalah keduanya gitu. Dan bila nanti terjadi seperti yang terakhir ini, ketika itu tuh tidak sama, maksudnya tidak sama tuh letaknya di belakang dan di akhir, yang tamyiz sama adat, kemudian dia dipisahkan oleh masa 15 hari, ini nanti yang dihukumi haid adalah dua-duanya, yaitu yang pertama mengikuti adatnya, yang kedua itu mengikuti tamyiznya. Jadi keduanya dihukumi haid. Ini untuk muqtadah mumayyizah. Jadi kan tadi saya katakan bahwasanya untuk muqtadah mumayyizah itu yang dijadikan acuan hukum haid adalah tamyiznya. Ada kalanya nanti kalau adat sama tamyiz sama, maka itu dua-duanya. Akan tetapi ini kebanyakan ya, hampir semuanya perempuan itu ketika mengalami hal demikian, yang dijadikan acuan hukum untuk haid itu adalah adatnya, bukan tamyiznya. Bagaimana yang dengan demikian, bagaimana tanggapan kita untuk orang perempuan yang menjadikan hukum haidnya itu adalah adatnya? Bagaimana yang demikian? Meskipun dia muqtadah mumayyizah, ini tidak apa-apa, boleh. Kenapa? Kenapa ini dikatakan boleh? Karena ada pendapat menurut Abu Sa'id al-Ustuhri, menurut Abu Sa'id al-Ustuhri dan Abu Ali bin Khairon itu tuh mengatakan bahwa kedua ulama ini berpendapat, yaitu Abu Sa'id al-Ustuhri dan Abu Ali bin Khairon ini berpendapat bahwasanya untuk muqtadah mumayyizah itu yang dijadikan acuan hukum haid adalah adat atau kebiasaannya. Dan ini para wanita, para perempuan itu banyak yang menggunakan hukum seperti ini. Yang mana tuh yang dijadikan acuan hukum adalah adatnya. Ini tidak apa-apa, ini boleh. Karena apa? Kedua ulama ini juga termasuk santri-santri senior di kalangan ulama Syafi'iyah. Jadi pendapat beliau itu boleh digunakan untuk pegangan. Jadi semisal kalian orang yang muqtadah mumayyizah bisa membedakan daya, juga teliti keadaan seperti ini, seperti itu. Kalian tahu, atau misal cuma taunya hanya warna darahnya, tidak sedetail itu, jadi nanti digolongkan bukan muqtadah mumayyizah, itu nanti ada hukumnya sendiri ya setelah ini. Itu kalian menggunakan yang seperti ini, itu boleh. Jadi memang diterangkan bahwasanya ada keterangan yang mengatakan bahwa memang ketika nanti yang dijadikan acuan hukumnya itu adalah adat atau kebiasaan, itu boleh. Karena ada dua ulama senior dari kalangan Syafi'iyah berpendapat demikian. Ini untuk keterangan muqtadah mumayyizah. Saya anggap cukup untuk muqtadah mumayyizah. Saya lanjutkan untuk mustahadah yang keempat, yaitu mustahadah yang keempat
adalah ketika nanti